Pink Story kali ini masih terkait dengan kisah-kisah bersama orang-orang yang spesial selama 10 tahun usia Love Pink. Sejak awal, Love Pink digerakkan selalu melibatkan masyarakat. Mulai dari Pink Walk, Jakarta Goes Pink, lalu menjadi Indonesia Goes Pink, dan kemudian ada She The Forum. Ini semua tentu memerlukan mereka yang handal dalam mengendalikan acara alias MC supaya acaranya bisa berjalan lancar. Nah, storyteller kali ini kami sengaja mengundang 2 orang MC handal, yaitu yang sekarang juga sudah menjadi sahabat Love Pink, Lydia Pratiwi dan Ervan Haryando. Mereka adalah duo MC yang selalu siap tampil kapanpun Love Pink memanggil. Kebayang gak sih suka dukanya nge-MC untuk Love Pink? Stay tune. Hai Uwi, kali ini ketemunya beda loh, kita Betul. bukan di event tapi di acara khusus. Iya. Jadi Dan kita bukan MC-nya Pak. Bukan. Tahan. Ya. Tapi kita berubah menjadi bisa na Jura ya. Aku bisa Van. Aku bisa. tunggu ya, saya yang mengendalikan Oh, iya, ya. iya. Saya Kita mengendalikan. harus standar, Iya. harus standar. Oke. Silakan Mbak. Iya. Kita serahkan panggungnya. Coba sekarang diperkenalkan dulu. Lebih pada sekarang kegiatannya apa sih kalian berdua? Karena kan mungkin banyak banget nih pendengar Pink Story ini kan nggak cuman yang ada di Indonesia Goes Pink atau She The Forum ya. Pasti kan lebih banyak Indonesia. lagi. Terus. Jadi lu ngapain aja sekarang? Oke, MC ini sekarang berubah menjadi seorang public relations. Tapi kalau dulu di dunia beauty, sekarang di dunia foodie. Ya, jadi from beauty to foodie but still luxury. Asik. Masih ngerancang, masih fashion juga, masih brand, dan kita akan relaunch nanti bulan depan pas kebetulan untuk koleksi terbaru. Gitu. Wih, keren. Jadi sekarang lu di fashion. Ini launchingnya koleksi terbaru kan, bukan brand baru. Bukan, jadi dari dulu memang udah di fashion, tapi kan ada enggak. Nah sekarang kayaknya serius band nih, karena kenapa ada yang masuk untuk membantu lah. Cus. Oke. Jadi kayak, Hai. ya, ada ya. Kamu ngapain Wi? Aku sekarang lebih sibuk di dunia well-being. Jadi akses bars practitioner, Iya. tarot readingnya masih, MC masih, content creating juga masih. Lagi sekolah juga. Banyak lagi ya. sekolah coaching, jadi maybe next year aku udah bisa jadi self love coach. Oh, jangan lupa tetap bersama Love Pink. Tapi Itu jangan kemana-mana, yang disponsori oleh Ervan, Hando ya. Haryando, Oh ya Haryando, maaf. Tapi tuh ya, kalau kita kan udah 10 tahun nih usia Yes, Love Pink ya. tahun. Nah, ketemu Ervan jauh lebih lama daripada ketemu Uwi. Tapi flashback deh, dulu tuh pertama kali nge-MC-nya buat Love Pink tuh di acara apa sih? Lu kalau Ervan aku lumayan inget Iya, karena kalau dari aku awal itu banget. awal banget pertama kali waktu itu ya, aku masih ada di brand sebuah produk kecantikan berinisial IL gitu ya. Di situ memang kita merupakan mempunyai acara yang memang khusus untuk cancer payudara, breast cancer. Dan pada saat itulah kita kenalan karena waktu itu bos aku tuh mengajak salah satu founder Love Pink untuk Iya, ke kantor Rom Santi ya. untuk kita buat di suatu mall yang terbesar di Jakarta. Di situ kan mulai, itu berarti tahun 2000. Lama, masih muda ya waktu itu ya. Masih muda juga ya. Tapi tinggal dikit, oke. Jadi sekitar tahun 2014, ya 2014. 2014 abis itu Love Pink buat acara di Launch di Plaza Indonesia. Iya betul. Iya kan? Ya, pagi-pagi, ya betul. Pagi-pagi kita jalan bareng ke Balai Kota. Iya betul, Pan, itu pertama kali. Terus apa sih rasanya waktu itu lo nge-MC pertama kali buat Love Pink itu rasanya apa? Deg-degan, yang pasti deg-degan. Karena kan gini, aku kan bukan manja tampil ya. Sebelum ketemu orang ini. Iya. Enggak, rasanya seneng banget. Terus terang seneng banget. Ya rada maksa sih Love Pink ya. Jadi maksudnya. enggak, gini. Pertama seneng banget dan aku amat sangat terharu ya. Karena kenapa? Biar bagaimanapun itu diikuti oleh survivor seluruh Indonesia. Mereka masih punya semangat hidup, mereka masih punya semangat untuk happy, mereka masih punya semangat untuk bisa membuat hidup mereka berwarna. Dan mereka juga mempunyai semangat untuk sehat pada saat itu. Karena kenapa? Saat itu aku sendiri tanpa
belum ada kamu, ya kan aku masih finalis seorang diri, red card pun masih mahal, ya kan? Tidak berbagi. Dan aku bener-bener didampingi oleh foundernya langsung, ya kan pada saat itu. Mbak jangan kemana-mana karena aku nggak ngerti. Suatu pagi jam 5 pagi harus standby, inget banget 15 menit telat. Aku langsung dandan, cus naik. Dengan gemeteran karena kenapa disitulah pertama kali aku nge-MC di antara ribuan orang sih waktu itu, ribuan orang banyak pejabat dan aku juga udah nggak mikir itu siapa aja yang pasti ada selebritis, ada socialite, ada pejabat dan ada semua pasukan Love Pink. Seru banget, kesannya seru banget tapi deg-degan. Keren. Bayang iya push the limit ya kan. Jadi akhirnya sampai sekarang. Lu gimana, Wi? Aku tuh kalau nggak salah Indonesia Ghosting yang di Alam Sutra. Di Alam Sutra. Yang tapi kalau ikutan acara Love Pink-nya sendiri waktu pas yang di GBK masih Pink Walk ya itu namanya. Yang dari awal sambil syuting film itu aku datang. Sudah datang sebagai apa ya 2014 2015 kayaknya awal-awal tuh aku udah datang jadi peserta. Terus aku mengebatin kapan ya aku nge-MC buat acara Love Pink gitu. Terus suatu hari di hari itu tiba-tiba almarhum Ina telepon gitu. Gak ada yang MC preskon nih gitu. Karena kosan aku deket banget dari situ. Ya udah aku bilang 1 jam lagi aku datang. Ya udah aku datang. Kan siapa manggil? Iya, siapa manggil, benar ya, tepat ya. Siap tampil langsung abis itu udah abis itu yang di Alam Sutra juga nge-MC terus nonstop sampai sekarang. Itu tahun berapa ya itu? 2018 Alam kayaknya Sutra Mbak. Tuh waktu kita ada Pink Run juga ya. Betul. Preskonnya kan preskon untuk Pink Run ya. Betul. Terus abis itu nggak berhenti dong. Betul. Sekarang siap memanggil. Terus sejak itu tuh kan lo berdua kan jadi boleh dibilang bergaulnya sama Love Pink, ya kan? Ada pengalaman apa sih yang mungkin pengalaman yang mengesankan masing-masing atau dengan pengalamannya sendiri? Pergaulan dengan kita di Love Pink tuh membawa kesan apa tuh? Aku nih, iya. Pertama terus terang semangat mereka untuk terus menghadapi kehidupan. Selain dari networking ya, maksudnya gini, mereka tuh tetap semangat aja. Aku ngeliat Love Pink itu kayak mereka tuh punya nyawa yang keberapa gitu, gue harus bisa nih, gue harus cus. Itu yang seneng sih, maksudnya ya walaupun kadang-kadang di acara itu kan ada survivor yang masih berobat treatment ya, terus ada yang memang udah sehat, bahkan ada yang udah mulai berkegiatan aktif, tapi mereka itu semua sama semangat yang memang kalau aku lihat tuh di situ bisa kita ambil contoh dan hikmah positifnya bahwa setiap orang itu asal punya semangat, asal punya kemauan. Cus deh pasti berhasil. Itu satu. Yang kedua adalah networking. Love Pink ini yang saya kenal berbagai macam kalangan, berbagai macam golongan, berbagai macam tingkat ekonomi yang semuanya menyatu di sini dan mereka saling berbagi, mereka saling mereka saling membantu, mereka saling menolong bahu membahu dan itulah yang membuat saya selalu semangat untuk bisa MC di sini. Selain red card yang bersama India M dan pemaksaannya kalau nggak bisa harus bisa gitu ya Pan. Jadwal lu diganti kalau perlu. Jadwal kita diganti ya. Nggak bisa Pan, nggak bisa. Iya kan, harus bisa. Sebetulnya itu sih semangat dan networking yang memang benar-benar meliputi semua Love Pink anggota non anggota yang mau ikut atau yang udah ikut semua ada di situ. Dan kreativitas tentunya, karena selalu heboh kan ya. Love Pink itu kalau buat acara selalu heboh ya. Jadi, kita panggilkan Cherry and Fred. Sponsor. Jadi ada nggak sih pengalaman kan namanya lu MC berdua ya, terus kan harus membacakan list sponsor. Ada nggak sih pengalaman lucu? Banyak. Satu aja jangan banyak-banyak. Bagaimana nih? Satu aja. Kalau pengalaman sih ya mulai dari salah sebut ya, terus kebetulan namanya nama Prancis atau Inggris banget gitu, Ervan grogi gitu. Wih lu aja nyebut gak mau, lu aja gitu kan. Itu pernah terjadi gitu. Terus di depan panggung ternyata dia salah pegang cue card, beda halaman sama aku gitu kan. Cuman kita tuh karena udah sering banget ya sama Ervan, jadi aku punya prinsipnya apapun itu kita ketawain aja deh gitu. Udah mau netizen menghujat kita pun kita ketawain aja ya.
Berubahan Miss Genetik. Berubah Sepersekian detik ex Miss di atas Genetik. panggung pun Betul. ketawa aja kita. Tapi mimik kita udah terlatih. udah. Model profesional. Aku pelajarin setelah hampir 5 tahun terakhir nge-MC sama Ervan, yang penting tuh bukan kita ngomong di depannya, fashion. Betul, yang penting gaya. Yang penting gaya, jadi mau apapun yang kita sampaikan pasti orang bisa mengerti. Gitu. Aku pernah jatuh bahkan waktu di tahun lalu ya. Aku sosokan jadi putri Korea betul, terus aku Tisoledat kalau kata orang Belanda ya, Tisoledat persis mau opening. Jadi ya suka dukanya banyak. Bukan sakit yang besar ya, malunya nggak hilang-hilang. Baru mulai udah jatuh. Ini seru loh ini perbincangan ini. Oh, iya, Perbincangan kamu. hangat. Ya. Ya. Mau gantiin apa? Tunggu, belum saatnya. Belum. Tunggu. Oke. Ya. Terus gini ya, apa sih impresi kamu terhadap Lovepink Ya. khususnya ya dari kacamata Uwi sebagai boleh dibilang kan kamu support sistemnya juga almarhum Ina ya, salah satu warrior kita gitu. Karena aku tuh tahu Lovepink dari pertama kalian sesi foto. Sesi foto. Sesi foto, jadi almarhum Tante Dani kasih tahu ke aku kalau ada komunitas baru nih gitu. Jadi aku sudah wah ini keren banget gitu. Yang aku nggak nyangka ternyata memang takdir memutuskan kita harus bertemu gitu. Jadi ketika 2014 Ina sakit, aku dikasih tahu disuruh mengontak dirimu. Tapi kita nggak ketemu gitu Mbak waktu itu karena Mbak langsung ketemunya sama Ina gitu. Iya. Nah, dari situ Rumah sakit. aku impresiku tuh kayak ada ya orang-orang yang mau Mbak Muti nggak kenal sama kita, cuman dikenalin sama Tante Dani, tapi you come to the hospital, udah gitu, udah langsung bilang ke Ina, nah kamu harus gini. Aku bilang, wow, ini orang-orang yang hatinya luar biasa besar sekali gitu, karena aku saat itu tidak tahu mesti gimana, dan menurut aku 10 tahun Ina didampingi Lovepink tuh it's a blessing for me and untuk teman-teman juga, karena kita jadi punya arahan what to do. Kalau ngomongin semangat sih udah nggak usah ditanya lah ya. Setiap kali MC itu aku selalu banyak banget yang bilang besok kan kita udah berobat lagi. Hari ini adalah hari rekreasi kita gitu. Kayak aku tuh sama Ervan tuh kayak gila ya gitu. Aku tahu banget rasanya sakitnya kayak gimana, bisa ngebayangin gitu. Tapi kayak pas di hari acara Lovepink tuh nggak kelihatan sama sekali gitu. Terus semua orang dalam acara Lovepink itu tidak ada yang punya background bikin event, sebenarnya jarang kan. Aku tahu kan ya. Tapi tuh ya udah hajar terus aja mau kayak gimana pun juga, walaupun pakai berantem, walaupun apa, karena aku tahu juga di belakang layar nih gitu ya. Tapi eventnya jalan-jalan. Enggak. Bahkan saya tahu. Boleh jangan gitu, boleh curhat ya sama Ervan. Boleh. Jadi ya setelah hampir 5 tahun tuh Ervan tuh gak pernah baca cue card, gak baca rundown, dia akan saya bilang kan ada lu Wi katanya gitu. Jadi kalau dia tidak baca gini ya, iya akan dijelaskan oleh partner saya gitu. Disinilah saya belajar untuk ikhlas menerima orang apa adanya. Pantesan dia siap tampil ya. Siap, ada Uwi. Siapa partner gue? Karena kita pernah terpisahkan partner ya. Nah, karena kan sekian lama sendiri ya, berarti kan aku harus kerja keras sendiri tuh, sponsor apalah gitu. Ada Uwi nih, senior nih, oke deh gitu kan. Wi nih gitu. Kadang-kadang kan biasanya Lovepink Van besok nge-MC gitu. Hari ini tuh aku masih ada acara sampai jam 2 pagi. Besoknya kita jam 5 harus ngumpul. Buru-buru baca cue card, udahlah Uwi aja gitu. Gitu lah. Ya, itu behind the scene. Besok cue card kasihnya ke dia. Nggak akan dibaca juga Mbak. Aku sudah tahu. Paling dia akan bertanya, Wi besok pakai baju Besok apa? baju Ya, apa? betul. Tetep ya. Ya, Datang jam berapa? konsernya. Habis itu kita ngopi nggak gitu? Paling gitu aku udah hafal. Van, kalau lu kan sebenarnya datang dari brand ya. Iya. Nah, kacamata seorang Ervan dari brand terhadap Lovepink, apapun event-event yang dilakukan oleh Lovepink, mulai dari misalnya persiapannya, konsepnya gitu. Dari brand ya. Iya, dari kacamata lu sebagai seorang yang ada di brand. PR brand ya, waktu itu PR brand ya. Nih jujur nih, nggak apa-apa ya. Kita buka semua di sini ya, biar tahu seluruh Jakarta ya kan, seluruh Indonesia. Oke. Emang waktu itu kita menghadapi gini. Memang kalau event itu kan nggak semua orang bisa langsung berpengalaman event. Betul. Dan Lovepink ini aku lihat seperti yang tadi Uwi bilang, mereka berada di berbagai macam background yang memang mungkin tidak pengalaman event pada saat itu. Kemudian sebagai brand aku juga bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Plaza Senayan. Di mana semua peraturannya itu ada AIUEO, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dudonsnya itu banyak banget.
Tapi nggak tahu kenapa Lovepink lah ini yang bisa mendobrak gitu ya, sehingga Plaza Senayan itu tunduk gitu kan ya. Jadinya pada saat itu saya sebagai brand gini, Hah? Plaza Senayan, Plaza Senayan, bener ya, nggak apa-apa ya, awal-awal kan, gitu. Terus gini, gimana caranya ya nih, gitu. Terus tapi nggak tahu kenapa mungkin itu juga semesta mendukung ya, gitu. Saat itu Plaza Senayan yang dengan berbagai macam peraturan yang memang rasanya itu nggak mungkin untuk tenan biasa, itu luluh. Bayangkan GR harus jam 6 sampai jam 8. Mall buka jam 10 harus udah beres. Ini baru datang setengah 10, jangan sedih. Bisa. Hanya Lovepink yang bisa kayaknya. Tapi itu dia ya. Disitulah mungkin Kamu pengen marah ya waktu itu? bukan lagi ya. Udah itu A B C D E F G, idenya tuh beda-beda ya. Kalau nggak salah waktu itu saya inget banget ada berapa orang itu idenya beda-beda. Mbak Muti pengennya A, ada lagi pengennya B, C, D, dan aku harus menyatukan semuanya dengan berbagai macam kebohongan-kebohongan PR itu. Oh gini Pak, bagusnya ini. Padahal dalam hati, ini yang B maunya gini. Sampai kita tuh intern aja berantemnya. Berantemnya intern tapi di depan Lovepink, oh ya boleh kok gitu ya. Oh ini setelah 10 tahun keluar ya? Iya. Oke. Tapi pasti kan lu melihat sesuatu yang memang akan membawa impact yang luar biasa, makanya Betul. akhirnya lo kabulkan kan. Betul. Dicarikan cara, bukan dikabulkan, karena dicarikan solusi. Dicariin solusi. Pokoknya pada saat itu event berjalan mulus dan bagusnya kenapa Plaza Senayan itu seneng. Kalau misalnya dari sisi kemanusiaannya mungkin ini bisa berbagi ya Wi, karena akhirnya pada saat itu banyak banget sponsor yang masuk untuk menolong para survivor yang nggak mampu kalau nggak salah. Dengan adanya auction, dengan adanya fashion show charity gitu. Tapi secara brand Plaza Senayan pertama booming, karena pada saat itu muncullah mall-mall yang lain untuk membuat acara serupa. Dan yang bikin berkahnya adalah pada saat itu Wi, target-target butik di sekitar tempat event itu bisa kebagian rezekinya. Dimana saat eventnya si Lovepink, Breast Cancer ini, abis event mereka belanja biasanya. Jadinya itu semua dapat. Plus yang paling saya bikin terharu ya, bisa membantu sales target brand yang ikutan. Ya pada saat itu aku ada membawahi beberapa brand dan pada saat itulah mereka bilang, Ervan terima kasih sekali, target setahun tercukupi sehingga kita tidak bisa kena cut gitu. Itu dia sih, jadinya mungkin aku usaha ini nggak pernah aku buka ya, terutama di podcast ini ya kan, setelah pesan berikut eksklusif ya karena ini ternyata selain membawa berkah untuk Lovepink-nya juga para survivor yang memang mendapatkan bantuan pada saat itu, tapi juga intern para SPG pada saat itu aku bekerja di suatu brand kecantikan mendapatkan berkah di situ untuk mendapatkan omset yang mereka bisa bawa pulang. Tuh. Keren. Tapi memang sih sejak acara itu ya Oh, di awal itu kicau. memang supportnya juga jadi banyak dan Lagi. dari situ juga Lovepink dikenal. Artinya dikenal tuh bukan cuman dikenal membawa kehebohan di area sana, tapi pesan bahwa sekarang tuh ada Lovepink yang ternyata bisa mendampingi perempuan-perempuan yang lagi berjuang dengan kanker. Jadi gue punya temen dong. Ternyata itu orang-orang di depan sana tuh breast cancer semua. Nah itu tuh sejak itu terus banyak sekali kita dapat teman-teman baru justru. Nggak kepengen sih sebenarnya, bener nggak? Dapat teman-teman baru yang baru terdiagnosis kan sebenarnya kita nggak pengen, tapi ternyata kita bisa menjadi Dan membuat ruang mereka yang tuh aman dan nyaman untuk membuat mereka tidak merasa sendiri menghadapi penyakit ini gitu. Terima kasih loh. Kan Kalau lagi serius dia serius. Gue serius Ben. Padahal gue pusing waktu itu ya kan. Besok-besok gitu ya. Wi, Yes. ada satu hal ya. Kita kan kenal kamu tuh awalnya dari Ina kan, karena kamu sahabatnya Ina, di mana Ina tuh aku kenal dari cerita yang tadi juga Wi sampaikan, dia tuh sebagai warrior dan dia tuh bukan warrior biasa, artinya ya dia menjalankan journey treatment kankernya tapi juga ngebantuin Lovepink kan. Mulai dari waktu itu awalnya dari bantu-bantu mendesain, akhirnya jadi tim markom dan juga involve sampai terakhir masa hidupnya tuh bantuin kita di podcast ini juga gitu. Jadi kamu tuh kan lekat banget sama kita. Bahkan kamu kasih support untuk teman-teman warrior survivor access bar yang kamu lagi geluti gitu ya. Ada impresi khusus apa, kesan-kesan kamu terhadap nih bergaul secara intens sama kita, sama ibu-ibu
teman-teman Loving. Yang pasti kalau buat aku Loving itu jadi kayak keluarga aku juga gitu ya. Karena kan gimana pun juga 10 tahun itu waktu yang panjang. Kayak ini kita kayak kita sama-sama ibu dan bapaknya Ina gitu ya. Yang saya sebagai ibu pengurus keuangan gitu, teman-teman Loving tuh pengurus medisnya gitu. Jadi aku tuh merasa sangat tenang karena aku tahu dia in a good hand gitu ya. Jadi makanya begitu dia bilang, oh ternyata aku bisa aktif di Loving, bisa ikutan waktu itu mulai dari volunteer defense, gitu ya. Terus lama-lama dia bilang aku beneran di dalam sosmednya segala macam. Karena jujur aja dulu agensiku pernah pitching sama Loving dan aku pernah meeting bersama kalian. Tapi bukan aku yang dapat, ternyata Ina yang suruh kerja. Aku bilang, oh itu rezekinya Ina, bukan agensiku. Gitu. Jadi ada sebenarnya histori aku sama Loving itu selalu nempel, tapi belum sampai akhirnya Ina yang menyatukan gitu. Jadi buat aku berkenalan dengan Loving tuh kayak punya keluarga baru gitu. Pembelajaran terbesar dari Loving adalah there's a life after cancer. Itu yang aku rasain banget karena begitu Ina 10 tahun yang lalu kena, we thought it's done. Tapi karena kalian, aku ngelihat dia punya hidup lagi, dia punya teman-teman baru lagi, dia bahkan bisa punya kreasi baru ya dengan sosmednya dia, dengan semua yang dia lakukan itu sampai bahkan di tahun lalu di IGP aja dia masih berkarya gitu. Jadi aku ngeliat kayak there's a life after cancer, aku belajarnya dari dia kalian. enjoy banget. Ya, dan makanya waktu pas abis Ina gak ada, aku kebetulan ulang tahun, aku mau say thank you. That's why aku bikin Access Bars itu. Aku udah janji gak mau nangis. Dan teman-teman tuh happy juga, maksudnya apa ya? Jadi kayak kita dapet keluarga baru, kita dapet teman baru. Jadi kayak Ina kayak nggak kemana-mana dengan adanya Uwi sama kita. Tapi jujur aja, aku juga jadi punya sebuah pertanyaan besar waktu pas kemarin gitu ya. So what's next itu? Apakah aku akan terus berkontribusi di Loving atau tidak? Seperti apa gitu? Karena kan menyenangkan tapi juga painful di satu sisi gitu. Tapi ya itu akhirnya aku merasa dengan gini, hidup itu kan take and give ya. Tapi yang aku lihat dari Loving itu you always give. Kalian gak pernah take apapun gitu. Aku ngerasa setiap kali habis nge-MC Loving tuh recharge banget. Aku gak pernah ngerasa, wah gila nih gue udah dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam sama Loving, enggak. Jangan sedih. GR jam 11 dong. Cocok kan. Aku tuh selalu ngerasa juga aku yang dikasih banyak sama Loving gitu. Jadi kayaknya makanya aku pikir pas Januari kemarin Ina gak ada, terus aku berpikir what's next gitu. Aku masih mau giving gitu. Karena menurut aku ini tuh saluran berkat yang gak akan ada habisnya gitu. Mungkin kita berdua cuma ngebanyol di depan bikin orang ketawa-ketawa, tapi aku percaya hari itu kita sama-sama saling ngasih. Aku sama Ervan ngasih cinta kita buat orang di situ, orang-orang di situ juga ngasih cintanya lagi buat orang lain. Itu tuh udah kayak ripple effect yang kita nggak bisa tahu apa dampaknya, tapi selalu happy pulang dari event Loving, secapek apapun. Aduh, aku happy banget loh dengernya, karena emang kayak tadi Ervan bilang, gue GR jam 10, GR jam 11, kita kan juga sebagai penyelenggara acara, aduh nih gimana ya kok nggak enak juga kan teman-teman harus seperti itu, tapi kan kita juga tergantung sama venue. Tapi kalau ternyata kalian begitu happy. Tapi terus terang loh, acara Loving itu adalah cikal bakal Ervan dikenal sebagai public relations dengan satu event yang memang sukses setiap tahun di bulan Oktober. Itu sih. Ya gak sih? Salah satu portfolio yang gue selalu taruh di setiap interview kerja, walaupun sekarang juga gak interview lagi ya. My successful story of being PR di Estée Lauder, yaitu dengan acara si Loving ini. Bagian dari hidup ya, Fag. Bagian dari hidup. Oke, sampai 20 tahun mendatang ya. Siap-siap ya. Tapi ini ngomongin journey MC, ini kan udah 10 tahun kan lama banget. Lama, bener. Ya kan? Ada lagi gak sih apa sih kejadian-kejadian? Banyak. Gara-gara tadi lo pada cerita, ada belakang layar yang kita gak tahu ya. Banyak banget ya. Jadi tempat pun juga berubah ya, Wi. Jadi pertama kali itu ingat banget di suatu mall itu juga, tapi sekarang berpindah dari selatan ke pusat, Plaza Indonesia. Ya, jadi di sini tuh memang rasanya kita lebih banyak di sini nih sekarang di Plaza Indonesia karena supportnya outdoornya supportnya terima kasih Plaza Indonesia ya gitu. Kita 4 kali terakhir ya di Plaza Indonesia kan? Lebih. Yang berdua kayaknya 4 kali. Oh ya, aku sendiri pun udah banyak ya. Sombong kalau dia sombong. Aku sih 4 kali ya.
pertama kali nge-MC itu kan Plaza Indonesia sendiri. Iya, Ya kan di iya. halamannya tuh Iya, ya yang iya. ribuan orang Yang itu. mau ke balai kota Abis itu selebihnya terus tapi aku juga pernah off. Kamu yang gantiin kan gitu. Aku sempat pergi dan kalau nggak salah dua kali ya nggak ikutan. Ya, ada sempat aku digantikan Iya. pendampingnya bukan Ervan gitu. Iya. Sempet. Tapi kalau kalau pengalaman yang salah satu pengalaman seru dari MC Laughing itu adalah kalau tadi Ervan bilang mungkin selama 10 tahun ini dia dikenal menjadi PR gitu. Iya. Kalau aku tuh di Laughing belajar untuk surrender. Ini in the good context ya, in the good context gini. Selain red card. Selain red card, aku kan di dunia Red card ini udah berkali-kali ya dimunculkan di kode sini. ya. Itu kode dia ya. bukan aku, itu dia aja. Aku dulu backgroundnya anak TV, anak televisi, jadi sudah terbiasa dengan semua sistem yang A, B, C, D, F, G lah gitu. MC juga sudah cukup banyak, wedding apa segala macam gitu. Tapi di Laughing tuh aku belajar untuk surrender aja. Dalam arti gini, karena semua hal bisa berubah last minute. Betul. Aku pernah Harus tiba-tiba siap, udah main mau batin. opening ya, aku udah mau opening, bayangkan kondisinya udah di GBK rame banget, aku mau opening tiba-tiba suruh hold 10 menit, aku suruh mimpin senam. Oh iya. Tertantang, aku bilang aku bisa. Accepted. Setelah 1 menit aku mau mati. Kamu waktu itu lu yang mimpin senam. Iya. Mimpi. Aku kan tertantang, oke aku aja mimpin Pan, pakai baju Superman. Iya ingat. Itu habis pandemi ya kalau nggak Habis salah pandemi, kan iya. pertama kali Iya, balik lagi ke betul. GBK. Aduh. Kreativitas juga tertantang sih Betul, ya. Karena dan- di situ ya kan kadang-kadang Unpredictable gitu. bukan lagi janji A dapetnya B. Ya kan janji 5 menit ternyata 15 menit. Itu kreativitas kita tertantang untuk bagaimana bisa membuat suasana itu menjadi lebih fun. Betul. Ya kan? Jadi apa ya? Aku selama-lama sama Ervan tuh makanya kita bilang kita ketawain aja karena kalau kesel akan ngerusak semuanya Iya, kan. keseleo. Sementara kalian itu tuh Laughing tuh selalu vibe-nya tuh positif ya. Nah. Tetap ketawa-ketawa, kostumnya Iya. heboh. Masa kita di depan bete? Makanya kita belajar banget untuk ya udahlah diketawain aja gitu. Iya, mending kayak gue nggak usah baca red card. Nggak usah baca red card. Nggak usah baca itu rundown. Iya kan? Sekali lagi red card boleh bawa pulang ya. Sekali lagi red card boleh bawa pulang. Nggak usah Maknya baca rundown silakan. ya kan? Ervan, upah kita tuh besar di surga. Iya, jadi gini, ibaratnya tuh kalau nge-MC Laughing itu kayak live di TV streaming. Apapun yang terjadi hari itu on the spot ya udah itu. Ngomong-ngomong live Iya kan? streaming, aku punya Iya kan? cerita lagi nih. Panjang nih, sampai besok. Tahun lalu itu kan hybrid. Oh, Jadi iya, ke bener. studio. Iya, Jadi aku laptop. perlu memimpin, aku perlu nge-bridging untuk talk show. Iya. Nah, kebetulan cuacanya lagi deras banget, perjalanan banjir. Sementara aku disuruh live IG di jam 7. Oke. Wah itu udah kebetulan banget. Waktu itu bersama Ina masih ada dan Ina sudah tidak bisa jalan cepat. Wah aku udah dak diduk gitu. Untunglah ada MRT di Jakarta nyampe. Tapi nyampe aku udah gak mikirin settingan dong. Jadi aku tidak melihat kalau di belakang kamera handphoneku tuh ada guling numpuk gitu. Terus Ina kan idealis ya. Lalu digeser. Tetap gak boleh ketawa, tahan lagi ngobrol. Itu udah keringetan habis lari-lari. Terus harus on point, guling digeser, itu lucu banget sih. Itu salah satu live IG yang menyenangkan. Terus auction juga aku beberapa kali ikutan yang batik itu juga sangat apa ya? Aku tuh merasa aku ditantang terus sama Laughing gitu. Oh, iya. Jadi kayak masa sih nggak bisa gitu? Rasanya tuh gitu Mbak gitu. Mimpin senam bisa, auction bisa. Kalau Kemarin suruh jadi astronot. betul. Bisa. Bukan astronot, Tadi aku mau Cleopatra. jadi alien. Oh iya sebenarnya. benar. Untunglah aku selalu berada di belakangnya dia ya. Itu tahu ya, ikut nggak ngikut. Gak ada yang gak bisa. Kalian tuh emang bener-bener luar biasa. Terus jadi siap dong nanti buat MC lagi. Oh, siap. Oh siap. Siap. Indonesia Jadi Goes Speak. semua yang nanti akan mau ketemu lagi dengan duo MC andalan ini, jangan lupa pokoknya mesti datang di acara Indonesia Gosping. Nanti tunggu informasinya di Instagram, di YouTube Laughing Indonesia. Nah terakhir pengen tahu nih dari sekian lama MC buat Laughing, apa sih atau ada nggak sih hal-hal yang membuka pikiran lo, yang mungkin mengubah mindset lo terhadap kehidupan atau apapun, atau mau ada pesan-pesan juga buat teman-teman, silakan. Kesan pesan.
Jangan jualan ya, Van. Bukan. Takutnya kesan dan pesan. Orang suka pesan apa? Kesan gue kan setelah meng-MC kan. Ya, betul, Iya, betul. Ada hal-hal yang kemudian merubah lu, membuka pikiran lo atau mindset lo jadi berubah terhadap sesuatu hal misalnya. Sesuatu pasti bisa ditemukan jalan keluarnya. There is a will, there is a way itu bener ada. Asal tetap semangat, tetap ikhtiar, dan tetap doa. Itu sih yang aku pelajarin dari Love Pink ya. Karena bayangkan ya, 5 menit sebelum acara itu bisa berubah. Dan itu it works. Nggak ada gagal-gagalnya gitu. Jadi there is a will, there is a way. Semangat juga untuk yang sekarang lagi berjuang. Ya kan? Karena biar bagaimanapun mind yang positif itu akan membawa kesan yang positif dan pada akhirnya kita akan berlaku positif juga. Gitu. Serius kan? Keren loh. Baiklah, Thank you ya Van. Oke, aku ada terbebani ya dengan dia yang lagi serius. Kalau buatku kesan dan pesannya sebenarnya itu sih, there's a life after cancer itu bisa kita luasin lagi gitu ya. Kalau misalkan hari ini aku tuh suka malu, jadi kalau abis nge-MC Love Pink tuh wah masalah aku gini doang rasanya gitu. Tapi ada punya sekelompok orang-orang yang mensupport itu rasanya hidup tuh lebih mudah gitu. Dan aku sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Love Pink tuh, bahkan sama Mbak Penny, Mbak Muti kayaknya tuh udah jadi kayak punya kakak baru gitu ya. Jadi itu juga satu pelajaran, kapanpun dimanapun minta support itu gak ada yang salah. Dan segala sesuatu yang rasanya berat kalau dibawa ketawa akan tetap bisa jalan dengan mudah gitu. Jadi don't worry, you never walk alone. Di sini adalah tempat yang seru banget untuk sama-sama belajar. Kalau hidup itu bisa diketawain aja. Thank you Uwi, wow luar biasa banget sih. Jadi teman-teman semua nyata banget ya bahwa persahabatan itu tuh ternyata bukan sekedar dari kalau kita lihat lamanya kenal, tapi juga dari siapa yang hadir. Dan kemudian dia bilang bahwa I'm here for you and they prove it. Uwi dan Ervan, thank you so much sudah sama-sama ngobrol selama ini. Thank you. Buat teman-teman semua, kalau tayangan ini dirasa akan berguna buat keluarga, sahabat atau siapapun di sana, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di Pink Story lembar berikutnya. Bye. Thank you. Kali ini gak akan serius ya. Tahu asisten gue ya kan.